nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa sallama taslima amma ba'du. Pertemuan yang lalu halaman 94 kita membahas apa kemarin? Alamat jernya isim. Jadi isim itu apa? Kasroh. Ya kan? Kasroh. Berarti di mana tuh? Berarti di bawah ya? Bawah atau tengah kasroh itu? Atau atas? Bawah ya? Oh ya. Berarti sekarang kita membahas kelas bawah. Ya. Kita membahas kelas bawah sekarang. Nah, ini kita nanti kalau bisa jangan jer ya. Jangan jer kalau bisa, itu kelas bawah ya toh. Kalau bisa ya nasab, dan diusahakan nanti sekalipun maf'ul bih ya suatu waktu dia apa? Marfu' naibul fa'il ya toh. Syukur bukan naibul fa'il sekaligus fa'il. Syukur khobar, lebih mubtada ya, itu kan bagus, masya Allah ya. Kalau ini kita bahas orang bawah ini, ya kan? Membahas golongan kasroh ini, golongan bawah. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah nggak banyak itu yang apa? Yang kasroh itu nggak banyak, cuman 2 kok, ya kan? Cuman 2. Apa 2 itu? Idza sabaqahu harfu jarrin dan sama apa? Idza kana mudhofan ilaih. Jadi yang penting jadi orang itu ya jangan selalu mudhofan ilaih ya toh. Jangan selalu anak-anak itu loh kan? Guru anak-anak, terus anak-anak selalu bersandar ke orang tua, harus berani. Jadi apa? Jadi bapak ya. Jadi orang tua gitu. Jadi bapak lah, berani gitu. Jadi bapak. Kalau saya alhamdulillah mulai hari Selasa kemarin jadi kakek. Iya, cucu 1. Hari Selasa kemarin. Selasa siang. Ya Pak. Dari anak yang pertama, alhamdulillah persalinan normal. Kemarin perlu menjelaskan supaya nggak operasi sesar. Saya gini jelaskannya, kayak yang kita ngaji itu. Kita itu kalau nggak diberi oleh Allah anggota badan, kita nggak bisa apa-apa. Ya enggak? Tapi kita yakin dengan diberi anggota badan oleh Allah, kita bisa apa saja. Termasuk yang menurut orang itu susah. Termasuk menurut ahli problem. Resiko. Apa? Resiko. Tapi kita ingin menjadikan anak kita itu punya pengalaman ditolong oleh Allah gitu. Biar dia merasakan ya, walaupun itu kata tenaga ahli itu sulit dan resiko, kita yakin itu Allah yang menyediakan anggota badan akan memberikan jalan kemudahan. Kita coba aja tutup lahir normal.
Alhamdulillah itu normal kemarin. Itu udah hampir sesar itu. Terus enggak jadi normal. Dan ternyata ini kelahirannya lebih enak daripada pengalaman istriku 10 kali. Itu kan 10 kali istriku. 10 kali, anak pertama sampai anak 10 kali. Ini istimewa sekali gitu. Selasa pagi itu masih ujian. Dia masih ujian akhir semester itu. Dan memang ambil juga ada kemudahan. Biasanya kan dosennya kan bebas kapan mengerjakannya, yang penting selama 2 jam. Hari itu enggak, harus 7:30. Akhirnya 7:30 mengerjakan, 7:30, 9:30 menjelang ujian itu terasa melahirkan. Sampai rumah sakit jam 10, jam 1:30 sudah lahir. Itu belum pernah anakku cepat itu gitu. Ini masya Allah cepat lagi gitu, cepat sekali termasuknya. Gitu. Ya alhamdulillah tadi dia merasakan bantuan dari siapa tadi? Dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengertilah gitu. Jalan yang kecil untuk lewat bayi yang kepalanya besar. Tapi karena itu yang menyiapkan Allah, kita yakin, ya kan gitu. Yakin sama Allah Ta'ala nanti waktu dibutuhkan bisa untuk lewat. Dan tentu alhamdulillah begitu lewat, bisa standar gitu, normal gitu. Ya. Cuma kita penting gitu, kita harus yakin itu, kita harus yakin. Jadi tadi saya bilang kuncinya ke dia kamu, tapi kamu nak, kamunya harus yakin, dan kamunya harus ya biasa sakit, emang wajar, namanya orang itu memang kalau melahirkan memang sakit kan gitu. Tapi yakinlah, sudah banyak wanita yang melahirkan nggak apa-apa kan gitu. Sabar kan gitu. Ya itu lah lahir normal gitu, lahir normal. Itu perlu pengalaman gitu nanti gitu. Perlu pengalaman. Ini calon bapak. Nah, saya ceritakan dulu. Gitu, calon bapak gitu. Ya. Ya itu ya, di situ harus berani apa jadi bapak ya, harus berani. Jangan selalu majrur ya kan, di bawah kan jadi bapak lah gitu, mengemban amanah gitu. Jadi bapak. Sekarang murid besok apa? Ustadz ya. Ustadz. Kalau besok ustadz itu kan gitu. Jangan terpengaruh oleh kata-kata mereka. Jadi ustadz nanti nggak bisa kaya gitu katanya. Ya Pak ya katanya ya. Oh kata siapa? Oh gitu. Hanya ustadz kaya. Oh gitu ya. Sesungguhnya ya. Oh, alhamdulillah itu berarti ya. Tapi kalau ustadz yang kaya itu rata-rata Pak, pemberian dari mertua. Iya, kalau kita banyak itu ustadz yang mendadak kaya itu banyak, tapi dari itu apa? Dari mertua. Kasih mertua gitu. Jadi sudah dikasih anaknya, sama mobil, sama rumah gitu. Ada pasti rapi gitu ya Pak. Iya. Wah nanti apa anaknya Pak Pasir itu laki-laki ya, Nek Pasir ya? Apa perempuan?
Oh laki-laki kan kalau dapat Pak Sri kan nanti langsung kaya juga gitu kan anak tunggal ya gitu nanti kalau dapat anak Pak Sri itu langsung kaya juga nanti langsung dapat rumah kan tinggal sama Pak Sri di sana gitu dapat rumah dan semua fasilitasnya itu harus gitu tapi enakan kok enakan kaya dari merangkak sendiri tenang saja dari dikit-dikit gitu ya kan gitu kita dari nggak punya terus ya gitulah alhamdulillah gitu banyak kemudahan jadi rezeki gaji sedikit tapi nggak pernah untuk berobat gitu selalu sehat nggak punya utang bisa nabung kan gitu bisa menabung nanti lama-lama ada banyak kemudahan gitu bisa beli ini beli itu gitu ya Pak ya iya kalau saya dulu anak pertama terus saya bisa beli sepeda motor dulu kalau kamu belum punya anak sepeda motor udah kayak kamu bersama saya enakan kamu hidupnya saya dulu itu punya sepeda motor setelah punya anak pertama kan tuh belum punya anak sudah punya sepeda motor ya nak kamu saya dulu waktu belum punya anak itu kemana-mana sama istriku aku gonceng ke istri pakai sepeda jengki saya itu iya pakai sepeda jengki itu tapi pernah berhasil menang karena saya nggak kena mukmen itu dulu penuh kenangan itu pengajian ngecengkan istri bahas jengki itu depan ada mukmen saya nggak kena mukmen itu langsung lewat itu dulu gitu anak kedua beli mesin cuci dulu gitu kedua beli mesin cuci anak ketiga dulu beli tanah anak ketiga dulu beli tanah ya gitu ya Pak ya saya buat rumah anak keberapa saya buat rumah itu waktu hamil anak ke-9 waktu itu rumah saya untuk 8 anak itu nggak muat jadi kalau sholat sunnah itu tempatnya mana nggak ada tempatnya mau sholat sunnah itu baru sujud ketendang anaknya astagfirullah anaknya lari gitu ini mau anak ke-9 nih gimana natanya gitu sudah kita kamu harus buat rumah ini katanya terus gitu enggak jadi buat rumah ini gitu 2013 itu 2013 itu gitu itu pas jadi pas anak yang ke-9 pas lahir jadi anak ke-9 itu di bidan sininya perlu pindahan rumah harus pulang langsung ke sini gitu dulu gitu anak ke-9 itu gitu jalan Pak yang mana Pak dengan siapa oh enggak Pak 2 tahun alhamdulillah 2 tahun 20 tahun 21 tahun berkeluarga 10 anak 21 tahun berkeluarga ya di tiap 2 tahun gitu ya
Gitu Mat ya. Iya kan Mat? Iya Mat gitu. Waktu anak keempat itu Mat, semua orang itu sama saya kasihan katanya Mat. Jadi sepeda motor boncengkan istri sama anak 4 gitu. Saya kan enjoy aja, kata orang kita nggak tega yang katanya yang melihat katanya. Hah? Ya 4 waktu itu berarti paling gede berarti ya Pak, berarti 8 tahun berarti ya, 9 tahun berarti kan gitu. Ya itu juga saya Pak, makanya jok tengah kasih jok tengah itu. Di depan saya 2, belakangku 1, uminya mangku kan gitu. Di 4 ya gitu. Dulu gitu. Ya, 4 itu gitu. Ya. Terus anak 5 itu mau lahir itu nggak tahu. Saya subuh itu ke masjid itu ada santri itu nemuin saya. Ustadz ya, ini ada kunci mobil gitu katanya gitu. Loh, dari mana? Nggak tahu. Ada bapak-bapak semalam ngantarin mobil katanya untuk Ustadz katanya gitu. Itu anak kelima itu dulu gitu. Dan mobil datang sendiri. Nggak tahu siapa yang bawa ke sini. Dulu gitu, anak kelima gitu. Anak kelima itu. Anak kelima gitu. Ini mobil siapa kok? Ini siapa yang punya ya? Itu nyari-nyari lama itu. Kok bawa ke sini nah, gitu. Gitu. Anak kelima itu. Ya. Anak ke-6 tadi motor baru. Yang ini sekarang yang saya pakai ini anak ke-6 itu, motor baru anak ke-6 itu. Supra X baru. Dulu kan masih second, terus ganti baru. Anak ke-6. Anak ke-7 ganti mobil. Mobil yang dulu kembaliin, ketemu orangnya kan, kembaliin terus mobil sendiri. Anak ke-7. Ya. Anak 8 lupa. Anak 9 bikin rumah. Anak 10 apa ada 10 ya? Enggak tahu anak 10 apa nih. Kita tambah rezeki kok ya, tambah rezeki tenang gitu. Udah tambah rezeki satu gitu. Berarti anak ke-10 ya ini ya punya gedung ya. Ya, Pak. Aku punya gedung berarti ya. Iya, berarti punya gedung berarti anak ke-10. Tambah amanah ini, tambah amanah di sini berarti. Tambah amanah di sini. Di situ latihan kiri tidak mudah pilih terus gitu. Berani di atas, harus berani gitu. Iya toh. Terus berani di atas. Berani sebagai pelaku ya. Jadi fa'il gitu. Ya, yuk sekarang kita ketahui ini ya untuk kiasan kita ini orang apa? Orang rendah ya, ini gitu ya. Yuk dibaca yuk. Lismin majrurin. Ya, terjemahnya
dalam dua keadaan. Ya. Benar tadi belum disimpulkan tadi ya. Jadi cerita berarti kesimpulannya apa tadi tadi kesimpulannya? Kesimpulannya adalah wa kana rabbuka qadira. Itu berarti toh. Itu berarti adalah Rabbmu adalah maha mampu. Tenang aja bersama Allah gitu kan. Kita lemah bersama oleh maha mampu kita menjadi dimampukan oleh Allah. Ya kan itu kan. Nanti kita berani bismillah sedikit kan gitu kita berani. Dia Ta'ala maha mampu gitu. Dia maha mampu. Wa kana rabbuka qadira gitu. Wa kana rabbuka qadira kan gitu. Kayak ini kan gitu. Ini dulu apa? Ini dulu setetes air ya kan? Setetes air. Setetes air. Sekarang bisa menjadi orang ya kan, laki-laki perkasa. Terus ada orang lain yang juga dari air itu bisa sama dia bisa pasangan itu. Itu kan luar biasa itu, Masya Allah. Kok bisa loh sesama dari air kok jadi pasangan yang serasi kan gitu. Itu kan tentu bahkan rabbuka qadira gitu. Gitu, rabbuka qadira gitu. Yang lebih hebat lagi apa? Hebat lagi itu dia itu dapat istri sekaligus dapat keluarganya istri kayak gitu. Ada mertua, ada kakak adiknya mertua, itu semua jadi kerabat semua ya kan gitu. Semua jadi kerabat semua, bayangkan itu. Semuanya jadi kerabat. Hanya gara-gara apa tadi? Qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahri madhkuri. Halan itu semua jadi sihro, jadi musyaharah kan itu. Jadi semua jadi musyaharah kan itu. Jadi musyaharah kan itu. Terus sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra. Kesimpulannya wa kana rabbuka qadira. Kan gitu ya kan? Itu kesimpulannya kan gitu. Wa kana rabbuka qadira. Itu kesimpulannya. Ya. Ya akhwati fillah yang berbahagia rahimani orang itu bahagianya orang kalau apa bertuhankan Allah. Makanya kasihan orang-orang kalau mereka apa Tuhannya salah ya kan? Masa Tuhannya jelas menuhankan Allah itu enak sekali kan gitu. Enak sekali itu. Kalau kita nggak tahu apa-apa diciptakan. Ya kan? Diciptakannya kita nggak bawa utang, hanya dari setetes. Ya kan? Air. Kita nggak nanggung utang gitu. Ya kan kita diberikan buatkan pabrik kan, tahu-tahu nanggung utangnya banyak. Pabrik nggak jalan, malah tanahnya kesita. Kan gitu. Ya kan? Kalau kita sama Allah itu kan enak gitu, nggak punya hutang yang disitakan itu. Bahkan yuladu alal fitrah. Kan itu. Masya Allah enak sekali itu sama Dia Ta'ala itu. Makanya beruntunglah manusia yang menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan terpengaruh oleh orang-orang yang membuang alamat kebesaran Allah, jangan terpengaruh. Yang gitu, kita harus selalu bisa mengenal Allah. Orang-orang membuang alamatnya, kita tetap yakin dengan alamat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang itu suka membuang alamat keesaan Dia Subhanahu wa Ta'ala. Ya dong. Kayak orang
jadi manusia silver juga bangga kan gitu. Itu kan membuang apa? Membuang alamat dirinya toh. Jadi orang nggak ada yang kenal kan gitu. Jadi orang nggak ada yang kenal, gimana dia manusia silver kan gitu. Orang jadi nggak ada yang kenal semua kan gitu. Itu kan dia sama-sama menutupi diri, membuang alamat, kan? Membuang alamat kan gitu. Ya, ya Wah. Ini memang masih ya, masih hari pertama atau akhirnya masih ngobrol kan hari pertama ini. Ya kan dulu kosong, terus dulu kosong lagi ya toh. Baru ini kan dekat Jumat toh. Yang pertama kan kosong. Loh kan kita kan kapan mulai masuk? Tanggal berapa mulai masuk? Kemisnya kok, ini kemis ketiga kan? Kan ketiga, bukan ikan ini santai dulu makanya ketiga. Kemis ketiga yang pertama kosong, yang kedua kosong, yang ketiga sekarang ini kan kita masih ngobrol-ngobrol dulu maunya santai gitu. Oh gitu. Enggak. Oh iya toh. Iya Pak, dulu yang pertama kosong, gurunya ngajar di kelas 1. Yang kedua ganti guru, nggak bisa ngajar juga. Ya kan itu kan. Terus sekarang ini alhamdulillah bisa kan gitu. Nah sekarang bisa kan gitu. Ya, ikhwah. Itu ya, jadi sini apa diterangkan oleh penulis yakunul ismu majruron fi halatain. Isim itu dia majrur adalah dalam 2 keadaan saja. Memang dia apa? Memang dia masbukun bi harfi jarrin. Jadi mau apa mau dikata apa? Memang dia apa? Sabaqahu harfu jarrin gitu. Jadi mau dikata apa ya wis tetap majrur wong memang sabaqahu harfu jarrin kan gitu ya. Jadi mau enggak mau ya dia majrur. Udah begitu didahului huruf jar gitu ya. Yang kedua, idza kana mudhofan ilaih. Jika dia apa? Mudhofun ilaih, ya ini juga majrur. Wa kadzalika yakunul ismu majruron idza kana tabi'an. Tabi'an kenapa itu ya mansubun tabi'an? Tabi'an kenapa mansubun ya ikhwah? Khobar kana. Mana isimnya? Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Kembali ke al-ismu. Idza kanal ismu tabi'an. Idza kanal ismu tabi'an. Apabila isim itu adalah mengikuti. Lismin atau lil ismi? Lil ismi atau lismin? Nakirah atau ma'rifah? Kenapa? Karena umum. Ya kan? Karena umum mengikuti suatu isim yang majrur. Itu kan? Nah, gitu. Nah, itu ya, Pak. Isim-isim itu majrur kalau keadaannya itu, ya. 2 tambah tabi. Itu kan? Yuk terus. Lanjut ya Pak bacanya yuk. Bentar Pak, bentar. Sabar Pak, sabar. Ini kan ada ida kan Pak? Ada ida kan itu kan? Setelah ida itu bacanya apa Pak? Setelah ida itu? Isim atau fi'il? Fi'il kan? Fi'il kan? Ida waqa'a atau? Ya, ida waqa'a ya kan? Ida waqa'a ba'da harfin min hurufil jari.
Nah, idza waqa'a, waqa'a itu fi'il kan? Fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Mahfud. Mana fa'ilnya waqa'a? Lu kok lama? Nggak boleh lama-lama, jamnya habis. Yo. Fakil, takdiruhu, kembali ke al-ismu, ya betul. Idza waqa'al ismu, itu kan? Idza waqa'al ismu. Idza waqa'al ismu ba'da harfin min hurufil jari. Itu kan? Mazhabnya idza. Wahia. Terus Pak pojok, masa jawabnya idza? Ya kan idza kan punya jawab. Waqa'a kan fi'il syarat. Ya kan? Mana jawabnya? Apa Pak jawabnya? Jawabnya dibuang. Mahdhuf, takdirnya yujarrul ismu. Ya. Gitu kan? Mahdhuf, tapi jawabnya apa? Yujarrul ismu. Itu kan? Ya, betul. Di idza waqa'al ismu ba'da harfin min hurufil jarri yujarru, itu bacanya kan, itu kan? Apa bacanya? Yujarru, maka dia dijerkan, ya kan? Yujarru, maka dia dijerkan. Ya terus, terus ke Pak Sri. Jarrihi ya. Ini akhwah, wahia atau waminha kiri? Bukan waminha. Kenapa? Ya karena penulis menyebutkan semua huruf jar, maka bilangnya apa? Wahia, bukan minha, itu kan? Ya. Mislu sirtu minal manzili ilal hadiqati. Ada berapa isim marfu' di situ, Ismail? Satu. Mana? Ya. Itu berapa jumlah? Jatmiko? Sirtu minal manzili ilal hadiqat itu berapa jumlah? Satu jumlah. Kenapa? Iya, satu aja kan? Makanya juga marfu' juga hanya satu kan, itu kan? Makanya juga marfu'nya pun juga hanya satu. Memang hanya satu jumlah. Satu jumlah saja. Jumlatun fi'liyah, ya kan? Ya, jumlah fi'liyah. Ya.
Sirtu itu fa-nya apa Rohayadin? Fa fiilnya. Sin. Ainnya mahdhuf gitu ya. Ainnya mahdhuf. Lamnya ro. Kenapa ainnya mahdhuf? Ainnya hilang karena ketemu dua sukun. Ketemu dua sukun. Apa dua sukun itu? Alif sama. Nah gitu. Jadi alifnya dibuang karena ketemu dua sukun. Alif sama ro. Lu kenapa roknya sukun? Akhirnya dibuang alifnya. Kenapa roknya sukun? Karena bersambung dengan domir berharokat. Ya kan? Lam fi'il sukun kalau bersambung dengan domir mutaharrikin. Ya kan? Gitu. Jadi lam fi'il madhi itu apa? Sukun, mabni sukun kan? Mabni sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan domir mutaharrikin. Ya kan? Kayak fa'alna gitu, fa'alta, fa'altu ma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu kan lamnya sukun. Kenapa? Bersambung domir mutaharrik. Tapi kalau fa'ala berharokat karena domirnya sukun. Fa'alu lamnya berharokat, domirnya yang sukun, ya kan? Itu kan? Ya. Jadi karena bersama domir itu berharokat, maka roknya lam fiil sukun. Akhirnya ketemu dua sukun, maka ain fiilnya dibuang. Gitu kan? Maka menjadilah sirtu. Ya, jadi sirtu. Sirtu, saya berjalan. Ya, saya berjalan. Sirtu. Tuh sirtu minal manzili kan bacanya? Minal manzili. Min atau man? Nggak bisa man ya. Ya, nggak usah man itu ya. Mana gitu. Iya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Sini emang ini min kan ya kan? Sini min ya. Minal manzili ilal hadiqati. Saya telah berjalan dari rumah itu sampai kebun ini. Ya, itu. Sini al-manzil isim majrur, ya kan? Al-manzil majrur, al-manzili. Kenapa majrur? Takdirnya didahului huruf jar ya. Ya. Didahului huruf jar kan? Nah, bi ila majrurun bimin ya, majrurun bimin. Majrur oleh min, ya kan itu. Alamat jarnya apa? Kasroh karena mufrad. Ya. Terus ilal hadiqah. Ya. Juga sama al hadiqah bukan tu, bukan ta, tapi ti. Kenapa? Karena majrur dengan alamat kasroh. Kenapa majrur? Masbukun bi ilah. Nah itu takdire isim jadi majrur ya. Karena apa? Didahului huruf jar, itu jadi majrur gitu. Ya. Didahului huruf jar ya.
Itu ya, Pak. Terus berikutnya wa fi ma yali syarhun mujazun. Syarhun mujazun. Itu syarhun apa syarhoha? Hah? Syarhun bacanya ya? Bukan syarhoha, isim atau fi'il bacanya? Isim, bukan fi'il. Kenapa Mat? Kok dibaca ya? Isim syarhun Mat, enggak fi'il syarhoha gitu. Syarhoha. Kok syarhun kenapa? Sebagai mubtada, ya. Sebagai apa? Mubtada. Mana khabarnya, Mat? Naam, sibul jumlah fima sahih. Ya. Ya. Fima itu ma apa, kiri? Mana silahnya? Yali, naam. Jumlah yali. Naam. Wa fima yali syarhun. Mujaz. Mujaz isim atau fi'il? Arif. Isim apa itu? Masdar apa fa'il? Sing mantap jawabnya loh. Hah? Masa sih? Masdar apa fa'il apa? Terus Pak, lanjutnya siapa itu Pak? Mujaz itu. Isim maf'ul iya. Isim maf'ul. Kalau isim fa'il mujiz lah. Kalau isim fa'il mujiz. Sebelum akhir di kasroh. Ini mujaz. Isim maf'ul. Sebelum akhir di fathah. Tapi ini terserah sih mau isim apa. Yang penting jangan bilang maf'ul kalau mujiz. Jangan bilang fa'il kalau mujaz. Ya kan? Itu. Bilanglah fa'il kalau dibaca mujiz. Bilanglah maf'ul kalau dibaca mujaz. Gitu toh? Yang penting begitu. Nah tinggal faktanya. Ini mujaz apa mujiz? Ini tentu apa? Mujaz ya. Mujaz karena siapa mujiznya? Penulisnya lah, ya kan? Penulisnya yang mujiz ya. Ya, sini mujaz. Isim maf'ul. Mujazun. Mujazun. Ya. Mujazun itu wawu apa, Abid? Wawu apa itu, Abid? Lanjut. Nah, faul fi'li asli itu, bukan gantian ya. Itu asli. Faul fi'li dari aujaza, ya kan? Dari aujaza. Aujaza yujizu ijaz. Ya. Ya, Pak Munidu ya, sampai sini insyaallah kita lanjutkan hari akan datang besok apa? Penjelasan untuk makna-makna huruf jernya ya gitu ya insyaallah. Demikian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.